agar Roh Kudus bekerja lebih di dalam hidup kita, memimpin kita dalam ibadah menyembah Tuhan sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat keberadaan setiap kami sore hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu ajaib luar biasa dalam menjaga memelihara kehidupan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi dekat dengan Engkau. Kami rindu lebih lagi Tuhan, menaikkan pujian penyembahan syukur kami bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang hadir di rumah setiap kami sore hari ini. Biarlah hadirat-Mu itu boleh menjamah kami, melawat kami, memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang hidup dalamku. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Engkau hadir Tuhan, menjamah setiap hati kami, pulihkan hidup kami, hadirat-Mu yang kami perlu, hadirat-Mu yang kami mau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu Tuhan tiada bertepi, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, amin Yesus, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naik
Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat. Haleluya, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, karena Yesus Kau anugerah terbesar, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah anugerah terbesar dalam hidup kami, Yesus. Engkau rela menjadi manusia, mati di kayu salib menebus dosa setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memandang kami berharga. Engkau rela mengorbankan Tuhan dirimu di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, untuk mengampuni setiap dosa pelanggaran kami yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan pada sore hari ini hanya satu pribadi Yesus yang layak terima setiap syukur dan sembah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau dengan senap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan senap hati kami mau meninggikan Engkau Yesus. Karena Engkau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, nyatakan dengan iman. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah sekali lagi nyatakan, ku angkat hatiku ya Tuhan, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi nyatakan, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, kuasa-Mu yang memperdamaikan kami dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Biarlah Engkau hadir bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dalam setiap kondisi hidup kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersuka cita. Dan kami percaya hanya dengan-Mu Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan, kita mau naikkan pujian kita sore hari ini dengan iman kita mau nyatakan denganmu Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku kita bertepuk tangan bersama. Kita tinggikan Tuhan kita yang layak terima pujian sembah kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Dengan iman katakan, tak pernah ku ragu Tuhan, Kau setia dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kita sebut nama Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Dia membawa kita menikmati kemenangan demi kemenangan. Biar sore hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Terima kasih Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Dengan iman saudara, kita mau katakan ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa, haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar,
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih, Kau Tuhan yang ajaib dalam hidupku Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber kemenangan, amin. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Nyatakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, Raja mulia. Haleluya, jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa menolong kita, tapi Dia Tuhan yang mau menuntun kehidupan setiap kita. Dia adalah Tuhan yang mau menyatakan maksud rencananya di dalam kehidupan setiap kita. Dan melalui firman-Nya, Dia mau berbicara buat kita pribadi lepas pribadi sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ya Tuhan, Bapakku, ajaib segala rancangan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita bangkit berdiri bersama. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku
padamu, Bapakku, Bapakku. Ajaib segala rancangan, Tuhanku. Heran perbuatanmu, oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, ajaib Bapakku. Amin. Ajaib segala rancangan, kami percaya rancangan-Mu ajaib dalam kami, Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan. Perbuatanmu, oh, Engkau sanggup, Tuhan, sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, Tuhan, menurut kehendak-Mu. Dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Banyak hal yang kami alami di dalam dunia ini, Tuhan. Dan kami tahu semua terjadi karena Engkau punya rencana dalam hidup kami. Sore hari ini kami mau diajar untuk mengerti setiap rencana-Mu. Sore hari ini kami mau diajar mengerti tuntunan-Mu, pimpinan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk firman yang hari ini akan kami dengar. Kami mau terima itu dengan ucapan syukur. Kami mau terima itu dengan hati yang cinta Tuhan. Roh Kudus bicara buat kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan tuntunan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi kami yang di tempat ini, urapi kami yang di rumah. Buka hati pikiran kami, tutup bungkus kami oleh kuat kuasa darah-Mu. Sehingga tidak ada satupun benih firman-Mu yang terbuang dengan sia-sia. Urapi Bapak Pembina yang akan menjadi penyampai isi hati-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan perkataan yang penuh dengan kuasa. Menjamah, melawat, menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami. Membangkitkan iman, percaya, pengharapan kami kepada Engkau. Bicara buat kami Tuhan. Karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
Shalom, selamat sore Ibu, Bapak, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah bersekutu dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Sekarang tibalah saatnya kita mau masuk dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Kita bersekutu dengan firman Tuhan, itu pertanda bahwa kita pribadi bersekutu dengan Tuhan. Amin. Hari sebab itu, baik yang ada di tempat ini, ataupun yang ada di rumah masing-masing, kita mau coba sediakan sedikit waktu. Untuk kita dapat sungguh-sungguh dapat bersekutu dengan firman. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pada petang hari ini terambil dari satu perikop dari Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi perikop ini rupanya saya bagikan menjadi dua bagian pembahasan. Nah, pada petang hari ini kita bahas perikop ini sebagian yang terambil dari Wahyu 2, 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi nanti 26 sampai 29 itu sebetulnya ada satu pembahasan tersendiri terkait dari perikop yang kita bahas petang hari ini. Ya, jemaat di Tiatira. Nah, kita akan merenungkan apa pesan-pesan Tuhan kepada malaikat di jemaat Tiatira terkait dengan masa-masa akhir zaman. Ya, nah di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Yohanes dibawa ke satu pulau, dikhususkan Tuhan menerima pewahyuan. Ini adalah pesan-pesan yang penting. Hari sebab itu kita akan renungkan bersama petang hari ini, ya. Nah, kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Wahyu 3, Wahyu 2 ayatnya yang ke-18. Wahyu 2 ayat yang ke-18. Sesuai dengan slide yang di sini, ya. Saya akan bacakan. Wahyu 2 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Allah, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi jelas pesannya yaitu ditujukan kepada jemaat di Tiatira, malaikat jemaat di Tiatira. Ini berasal dari firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Anak Allah. Firman Yesus Kristus. Dan pesan ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang di Tiatira. Nah, Tiatira itu, di sini saya tuliskan, Tiatira adalah kota industri. Dan sebagai pusat perdagangan, di mana sebagian besar penduduknya adalah pekerja. Ya, jadi Tiatira itu adalah satu kota industri, di mana di sana padat karya. Ya, karena pusat industri, sehingga di sana juga menjadi pusat perdagangan. Saya juga tuliskan di bawah, tidak memperhatikan kebutuhan rohani. Sebab yang diutamakan adalah hal-hal yang jasmani. Yaitu apa? Etos kerjanya baik. Disiplin kerjanya baik. Sehingga mereka melakukan segala aktivitasnya ya karena budayanya di sana tercipta budaya kerja yang baik. Kota industri. Rata-rata pekerja. Jadi mereka bekerja dengan baik. Jadi mereka nggak pikirkan perkara-perkara yang bersifat kekal. Yang ada kerja, dan terus bekerja. Itulah karakter dari orang pada umumnya yang tinggal di kota Tiatira. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Nah, ada pesan khusus yang disampaikan kepada orang-orang di Tiatira. Slide yang berikut, yaitu di dalam Wahyu 2, ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaan.
baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi kalau kita lihat, pesan ini menunjukkan satu peningkatan di dalam kinerja. Satu peningkatan di dalam iman, satu peningkatan di dalam kasih, satu peningkatan dalam pelayanan dan juga ketekunan. Nah, saya tuliskan sini. Jemaat Tiatira bertumbuh di dalam iman dan kasih. Pertumbuhannya cukup baik. Karena apa? Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang Nah, kalimat inilah yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas. Betul ya? Meningkatnya aktivitas kenapa? Oh, pelayanannya juga meningkat. Kenapa bisa meningkat pelayanannya? Dibuktikan dengan ketekunan kerjanya juga meningkat. Jadi karena budaya di Tiatira membentuk bahwa orang-orang itu menjadi orang yang pekerja, orang yang kerja itu ya pasti disiplin waktu gitu kan ya. Sebab kalau tidak disiplin ya sudah dipecat. Kalau tidak rajin ya sudah dipecat. Kalau tidak tekun di dalam pekerja ya sudah dikeluarkan. Karena memang budaya membentuk karakter jemaat di sana. Sehingga Tuhan sendiri berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan sangat memperdulikan jemaat-jemaat. Dan khususnya petang hari ini kita berbicara tentang jemaat yang di Tiatira. Nah, saya juga tuliskan sini. Bertumbuh dalam pelayanan dan ketekunan karena terpengaruh budaya kerja. Karena terbentuk budaya kerja. Jadi pertumbuhan ini terjadi karena apa? Karena lingkungan budaya. Imannya bertumbuh. Kasihnya bertumbuh. Pelayanannya bertumbuh. Ketekunannya terbukti bertumbuh. Sehingga aktivitasnya pun tambah banyak. Jadi kalau secara luaran, wah jemaat ini adalah jemaat yang maju. Kemajuannya kelihatan. Perkembangannya kelihatan. Tapi ada yang menjadi peringatan. Nah, ini menjadi tanda-tanda di akhir zaman. Banyak sekali jemaat Tuhan yang bertumbuh, pesat pertumbuhannya. Pesat kemajuannya. Wah, pelayanannya betul-betul mereka rajin, disiplin. Program-program kerjanya baik, program-program di dalam pelayanannya baik, tertata apik. Ya, coba kita lihat. Kalau dalam satu jemaat, para aktivisnya berlatar belakang pekerja cenderung lebih disiplin. Karena etos kerjanya, semangat kerjanya tinggi. Bikin program tuh mudah. Mereka pandai sekali bikin program. Bagaimana cara memajukan jumlah jemaatnya dan lain sebagainya. Mereka mudah sekali, pandai sekali. Sebagaimana mereka kalau mengembangkan usaha, mengembangkan bisnis, wah programnya pinter. Bagus sekali. Tetapi perhatikan. Slide berikutnya di dalam Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Wah, aku mencela engkau. Walaupun bertumbuh, tetapi dapat teguran. Tetapi dapat celaan. Aku mencela engkau. Kenapa dicela? Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Karena engkau membiarkan wanita Isabel
yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Saya tuliskan sini. Membiarkan berkembangnya ajaran sesat. Ini yang jadi celaan. Di mana jemaat bertumbuh, tetapi ada pembiaran terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sayang sekali. Ini yang dicela oleh Yesus Kristus. Tuhan tidak suka dengan demikian. Sekalipun di dalam sudut perkembangan secara kuantitas banyak bertumbuh, tetapi dapat celaan. Karena apa? Ada sifat pembiaran berkembangnya ajaran. Engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Sejauh mana penyesatannya nih? Supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi mereka bertumbuh di dalam pelayanan. Ketekunan bertumbuh, iman bertumbuh, kasih bertumbuh, tapi ada pembiaran terhadap penyesatan. Sehinggalah terjadi ketidakmurnian di dalam iman, ketidakmurnian di dalam kasih, ketidakmurnian motivasi pelayanan, ketidakmurnian ketekunan. Orang kalau tekun karena ambisi, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Orang karena ambisi tekun. Orang karena ambisi setia. Apakah itu murni di hadapan Tuhan? Tidak. Itulah sebabnya Tuhan menegur. Itulah sebabnya Tuhan mencela. Ya, adanya pembiaran berkembangnya ajaran sesat. Lalu, saya tuliskan juga, tidak menjaga kekudusan iman, kasih, dan pelayanannya. Imannya tidak kudus. Imannya tidak murni. Mereka beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan penolong, Tuhan juru selamat, Tuhan pemberi berkat. Ya itu saja. Tetapi mereka mengabaikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Ini yang membuat jemaat itu dicela. Jadi imannya tidak menjaga kekudusan iman. Wah, ini iman kok mesti pakai kudus lagi. Kenapa? Ibu bapak saudara terkasih, kita harus peka dan memahami. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Hanya menjadikan Tuhan sebagai penyembuh, penolong, sumber berkat. Tetapi tidak menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya. Nah ini. Sehingga ketaatan iman yang demikian ini ketaatan sebagian, tidak bisa penuh. Kenapa? Karena aku kalau berharap percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, ya aku puji Tuhan, haleluya. Tetapi saatnya Tuhan tidak menjawab pergumulannya atau dalam proses penantian untuk menanti jawaban Tuhan. Mereka sudah berkeluh kesah kepada Tuhan. Terbukti. Apa buktinya Pak? Kita lihat. Banyak sekali orang kecewa terhadap Tuhan. Nah, betul? Kecewa terhadap Tuhan. Kenapa? Kalau ditanya mereka, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi kok aneh? Kamu percaya Tuhan, tapi kok kecewa kepada Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang kamu percaya, dan juga Tuhan yang mengecewakan itu. Bisa terjadi demikian karena apa? Iman yang tidak murni. Iman yang tercemar. Ya, ini jemaat di Tiatira dicela Tuhan. Saya mau katakan ini adalah zaman akhir. Maka betul-betul kita harus sangat serius di dalam kita mengiring Tuhan.
Jangan ada pembiaran-pembiaran tentang hal-hal yang menyesatkan. Ya, supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Kita akan bahas itu nanti. Ya, iman yang tidak kudus. Kasih yang tidak kudus. Kasih yang tidak kudus itu mana? Kasih yang tidak tulus. Ya, banyak sekali orang kecewa sama pelayan-pelayan Tuhan. Wah, sama hamba Tuhan kecewa kalau khotbah tentang kasih. Tapi sekarang aku mengalami kesulitan, mana kasihnya? Gitu. Banyak nggak yang demikian? Banyak. Loh, kalau mereka menuntut kasih kepada aktivis gereja, menuntut kasih, menuntut perhatian kepada hamba Tuhan. Sedangkan mereka hanya menuntut. Apakah orang yang menuntut itu memiliki kasih? Halo? Memiliki kasih enggak? Tidak. Tapi mereka waduh tahu. Tuhan itu kasih. Tapi ini aktivis-aktivis kok enggak mengasihi saya. Lalu mereka kecewa lagi. Pindah lagi gereja, putar lagi gereja. Kasih yang tidak murni. Jadi kasih yang tidak murni itu bukan kasih, tapi pemuasan diri. Tuntutan kepada diri sendiri. Banyak ini. Banyak jemaat sudah lama ikut Tuhan. Tapi akhirnya mereka undur daripada Tuhan. Kenapa demikian? Karena imannya tidak murni. Imannya tidak tulus. Kasihnya tidak tulus. Lalu banyak juga pelayan. Waduh, aku sudah melayani Tuhan. Kok kurang dihargai. Nah, ini banyak terjadi yang demikian. Ini modelnya jemaat di Tiatira. Bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam ketekunan. Tapi aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Ada pengajaran yang menyesatkan. Di mana kesesatannya supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Kita akan lihat lanjut. Ini dosa. Karena penyesatan apa? Pemuasan hawa nafsu melalui perzinahan dan pesta pora. Maka jangan heran ya. Kalau kita dengar, waduh terkejut. Pendeta itu pendeta besar, pendeta terkenal. Begitu kalau dia khotbah rasanya, waduh bagaimana. Katanya geblak. Karena perzinahan. Geblak. Karena korupsi. Banyak itu terjadi. Dan kita semua pasti tahu. Hal yang mengejutkan itu membuat kita bertanya-tanya. Kok bisa ya? Kok begitu ya? Waduh, nggak disangka ya. Loh, hal itu sudah diperingatkan dari zaman lampau. Ketika Tuhan mengasingkan Rasul Yohanes untuk menerima wahyu membicarakan tentang tanda-tanda akhir zaman dan bagaimana sikap karakter jemaat-jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman. Nah, salah satunya kita bicara tentang Tiatira. Ini yang terjadi. Pemuasan hawa nafsu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang jatuh di dalam dosa zina dan keserakahan ini, pesta pora ini. Dia menjadi aktivis di dalam gereja. Banyak loh. Karena apa? Untuk menutupi kebobrokannya. Lalu dia memakai jubah. Sepertinya jubah yang luar biasa. Maka tidak heran. Kalau hari Minggu, dalam waktu pelayanan, wah hebat, betul-betul suci kudus. Tetapi hari Senin sampai hari Sabtu,
entah hidupnya seperti apa. Mengapa sih kok demikian ya? Nah ini Ibu Bapak Saudara terkasih, kita temukan jawabannya. Ini yang sedang melanda dan terjadi. Ada pembiaran terhadap ajaran sesat. Lalu, kalau orang ketawa jangan diomong-omong ya, jangan sebar-sebar ya. Itu yang terjadi. Jangan menghakimi ya. Wah, apalagi dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati, jangan ngomong-ngomongin. Sudah diam aja, anggap aja nggak pernah terjadi. Loh itu. Itulah. Banyak sekali gereja yang terjadi di hari zaman seperti demikian. Seperti di Tiatira. Etos kerjanya baik. Program gerejanya tidak meragukan lagi. Maju jemaatnya banyak. Tetapi terjatuh. Kenapa? Karena tidak murni, tidak kudus. Di dalam iman, di dalam kasih, dan juga dalam pelayanan. Pesta pora. Berzina dan makan persembahan berhala. Makan makanan yang najis. Pesta pora. Jadi di dalam lingkup kerja, kalau hari libur, itu refreshing. Sebagaimana kita, seringkali kita di kota Bandung ini. Kalau mau ada liburan panjang, wah banyak sekali. Jalan-jalan di kota Bandung macet. Banyak mobil-mobil luar kota ke Bandung. Ngapain? Kuliner. Refreshing. Makan. Ini. Pemuasan pesta pora. Makan makanan persembahan berhala. Jadi kalau budayanya budaya kerja, memanfaatkan hari libur betul-betul dimanfaatkan untuk pemuasan. Makan, seks. Wah, itu sudah paling mantap. Ya. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Dari sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus betul-betul selektif. Mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi pengajaran apa yang kita terima saat ini. Ini penting. Karena dalam masa pandemi ini kita mau dengar khotbah dari siapapun, dari benua manapun bisa. Tetapi apakah pengajaran itu menumbuhkan iman percaya kita atau justru sebaliknya meracuni iman percaya kita? Ini penting, ini hati-hati. Ini peringatan loh. Ya, di dalam ayat yang ke-18 tadi, tuliskanlah kepada jemaat malaikat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Matanya bagaikan nyala api. Ini menunjukkan mata yang marah atau mata yang penuh kasih. Kalau dikatakan matanya bagaikan nyala api. Kira-kira bagaimana? Lagi marah atau lagi senyum, lagi mata penuh kasih? Hah? Marah. Aku tahu pekerjaanmu, iman, kasihmu, pelayananmu, ketekunanmu bertambah. Sebab pada hari-hari sekarang lebih banyak, lebih giat daripada hari-hari sebelumnya. Itu menunjukkan satu aktivitas yang meningkat. Lebih sibuk, waduh. Tapi aku mencela engkau. Ada pembiaran, penyesatan. Jadi di dalam jemaat Tiatira dibiarkannya bertumbuh dan berkembangnya ajaran sesat. Ajaran sesat yang mana nih? Jelas, dijelaskan. Yang membawa kepada perzinahan dan juga kepada pesta pora. Wah,
Siapa yang nggak mau? Ya mudah sekali orang terbawa arus, boleh zina. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini, ya memang etika moral dan kehidupan moral itu sudah sangat bobrok sekali. Hidup bersama, seks bebas, itu rupanya sudah menjadi hal yang umum. Ya, bertukar pasangan, berselingkuhan, terjadi perselingkuhan. Itu hampir-hampir mengerikan. Bahkan di dalam komunitas anak-anak Tuhan, ini pun banyak terjadi. Ini peringatan. Ini yang harus diperhatikan. Puji syukur pada Tuhan. Ya, kita lanjut. Di dalam Wahyu 2:21, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Aku telah memberi dia waktu untuk bertobat. Aku memberi dia kesempatan. Karena Tuhan pengatur, penguasa segala sesuatu itu dalam tangan Tuhan. Bahkan hidup manusia itu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kalau kata Tuhan, hei Kim Guan, sekarang kamu mesti pulang. Pulang. Nggak bisa tahan, nanti Tuhan sebentar lagi aku mau bikin surat wasiat dulu. Nggak bisa. Dia pengendali segala sesuatu dan dia berkata, aku telah memberi dia waktu untuk bertobat. Menunjukkan kebijaksanaan Tuhan. Menunjukkan keadilan Tuhan. Menunjukkan kasih Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, kalau saat ini kita masih terbuka telinga bisa bersekutu dengan firman Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, mari kita gunakan waktu kesempatan ini dengan serius, dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak kita akan hancur. Ya, ini peringatan-peringatan yang perlu kita perhatikan Ibu Bapak Saudara terkasih. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Dalam hal ajaran. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Saya teruskan sana. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat. Sering ya, kita mendengar firman Tuhan. Gak taunya firman Tuhan itu menegur kita, menempelak kita, mengingatkan kita. Ayo bertobat, ayo bertobat. Tetapi betapa seringnya juga kita mengeraskan hati. Nanti Tuhan, nanti. Enggak sekarang Tuhan, nanti. Wah, ini menyia-nyiakan kesempatan. Tuhan sudah memberi kesempatan, tapi jika kita menyia-nyiakan, akhirnya kita tidak mau bertobat. Ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Karena zina ini persekutuan dengan kedagingan. Pemuasan seks yang begitu menggiurkan. Hati-hati, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kalau kita tidak mawas, kita akan menjadikan seks itu sesuatu yang umum lah. Kita ya ganti-ganti pasangan untuk menghilangkan rasa bosan dengan pasangan. Gak apa-apa lah sekali-kali, yang penting kan gak cerai. Itu ajaran-ajaran setan itu bisa masuk, menyusup dan mengganggu pikiran kita. Ya, nah kalau kita lihat, jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat. Dan jika kita tidak bertobat, apa di sini saya tuliskan? Penghukuman yang menanti. Ada penghukuman yang menanti. Ada penghukuman yang menanti. Tadi pagi di dalam satu ibadah kita dilayani oleh hamba Tuhan, Bapak Yosua Aditya Parera. Dia sampaikan kesaksian di dalam pelayanannya. Dia melayani anak-anak muda. Dia bina anak muda dan ada salah seorang anak muda yang Pak Adit ini lihat dia berpotensi. Ya, nah lalu diajak pelayanan, bertumbuh bersama, tetapi sekali waktu
anak muda ini undur dari pelayanan. Dan lost contact. Jadi hilang. Tidak ada komunikasi lagi. Beberapa waktu. Setelah dalam satu kurun waktu tertentu, anak muda ini kembali ngebel. Telepon, Pak, bisa Bapak tolong datang ke rumah saya. Ketika dia datang, anak muda ini sakit. Mengalami penyakit yang diakibatkan karena perbuatan-perbuatan dosanya. Anak masih muda. Belum menikah. Tetapi mereka, anak itu terlibat di dalam seks bebas. Sehingga dia mengalami sakit kelamin yang cukup parah. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Ya, bukan saja seks ini, perzinahan ini mengganggu keluarga, tetapi juga justru mengganggu mereka-mereka yang belum berumah tangga. Hati-hati. Ada penghukuman. Coba penghukuman yang nanti kita lihat Wahyu 2 ayat 22 23. Ya, dikatakan di sini, lihatlah. Aku akan melemparkan dia ke atas apa? Ranjang orang sakit. Aku akan melemparkan dia yang tidak mau bertobat dari perzinahannya ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jadi baik yang melakukan perzinahan dan lawan pejinahnya sama-sama mengalami penderitaan besar. Ini hukumannya. Ya, bagi mereka yang tidak mau bertobat dari perzinahan. Ini akibat. Ya kalau kita dengar itu HIV, kenapa bisa terkena penyakit HIV? Perzinahan. Apa obatnya? Wah, sulit. Ya, itu penurunan stamina tubuh, daya tahan tubuhnya menurun. Itu yang terjadi. Dan dikatakan, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Nambru, di ranjang nggak bisa bangun. Dan juga lawan zinahnya, kulemparkan dia ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Perbuatan-perbuatan roh perzinahan itu. Jika tidak bertobat, nih akibatnya gitu. Jelaskan ayat ini? Jelas? Nih. Ya. Nah, lalu kalau ayat yang ke-23-nya, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kalau yang di sini, dan anak-anaknya akan kumatikan. Berarti ini perzinahan yang dilakukan oleh keluarga. Oleh orang yang hidup, yang sudah nikah. Yang sudah punya anak. Yang sudah punya anak itu kan yang sudah menikah. Ini akibatnya. Jadi ini peringatan bagi kita semua. Dalam hal kekudusan di dalam iman, kasih, pelayanan. Ketekunan kita kepada Tuhan harus didasari dengan kekudusan. Ada orang yang tekun, aktif di gereja untuk menyembunyikan kebobrokannya. Itu banyak. Ini yang sedang terjadi di akhir zaman. Jadi itu betul-betul kita harus belajar dan mengevaluasi. Perhatikan ini. Anak-anaknya akan kumatikan. Dan lebih dari itu.
dan semua jemaat akan tahu. Waduh, geger. Ya, beberapa waktu yang lalu kan kita dengar ya, ada pendeta di Surabaya yang terkenal luar biasa, pelayanannya luar biasa. Geblak, ambruk karena seks, karena perzinahan, menselingkuhi anak rohaninya, anak sekolah minggunya yang bertumbuh remaja, dia selingkuhi. Wah, itu banyak. Itu betul-betul terjadi. Jadi kita mendapat jawaban, gak usah terkejut lagi. Oh ya begitu, ya benar-benar sudah ditulis kok di dalam kitab Wahyu. Hal-hal demikian tidak aneh. Tetapi lalu ada berita, jangan disebarkan, malu-maluin. Ya iyalah malu-maluin. Kalau demikian kan jadi memalukan. Bukan memuliakan nama Tuhan, tapi bikin malu Tuhan. Jadi semua jemaat akan mengetahui. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ketidakbenaran yang tersembunyi akan tersingkap. Dan segala sesuatu kebenaran yang belum tersingkap pasti akan disingkap. Semua itu akan terbuka. Maka sebab itu aku akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan itu membalas setiap orang menurut perbuatannya, bagaimana perilakunya. Kalau iman kita kudus, kalau pelayanan kita kudus, ketekunan kita kudus, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Bukan mahkota yang memalukan. Puji syukur pada Tuhan. Ya, kembali ke slide. Ini hal yang perlu kita lakukan. Bertobatlah dan berpegang teguh pada firman yang hidup dan yang kudus. Ini yang harus dilakukan. Sebab pertobatan itu sudah diberi waktu. Aku memberi waktu mereka untuk bertobat. Ini Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita mesti serius betul-betul. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kekudusan. Ya, kalau kita hidup dalam kekudusan, kita ada sukacita. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, menderita. Banyak sekali sekarang orang memasuki hidup rumah tangga tidak didasari dengan kekudusan. Ini sekarang udah banyak, udah model, udah menjadi tren. Ya. Orang mau menikah, masuk dalam pernikahan, gak kudus, sudah melakukan seks bebas sebelum nikah. Betul, dengan pasangan yang itu, betul. Tetapi di hadapan Tuhan, bukan berkat yang diterima, tetapi sebaliknya. Karena Tuhan tidak suka kenajisan. Tuhan tidak suka dosa. Tuhan ingin kekudusan. Kita akan baca Wahyu 2 ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Coba kita akan lihat mundur sejenak ayat yang ke-24 ini. Wahyu 2:24 coba. Nah. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Bisa mengerti ini kalimat ini? Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran sesat. Aku berkata,
Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepada kamu. Menanggungkan beban mana? Beban penghukuman yang tadi di dalam ayat yang ke-23. Dilempar ke ranjang sakit, ke ranjang orang sakit. Jadi artinya, orang yang menjaga perkenan Tuhan, menjaga iman kasihnya dalam perkenan Tuhan, menjaga hidupnya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, itu beda, tidak akan mengalami penghukuman. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Kita perlu beriman dengan dasar iman yang kudus. Jangan iman yang hanya menjadikan Tuhan sebagai penyembuh, sebagai penolong, sebagai sumber berkat. Nanti akibatnya akan kecewa. Buktinya banyak orang kecewa kepada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena imannya, pengharapannya kepada Tuhan dalam pengharapan yang salah. Dari sebab itu, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, 25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu? Ajaran sehat. Firman Tuhan. Mari kita pegang teguh. Supaya apa? Kita tidak terhilang. Kita tidak tercemar. Coba, firman Allah itu adalah firman yang hidup. Firman yang menguduskan. Dan saat ini, Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, dengan keterbukaan hati dan dengan ketulus ikhlasan, maka Anda dan saya sedang mengalami penyucian, pengudusan yang dilakukan oleh kuasa firman-Nya. Tuhan sendiri bicara kepada Allah Bapa, kuduskanlah mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang percaya. Sebab firman-Mu adalah firman kebenaran. Kuduskan mereka. Orang makin mendengar firman, makin dimurnikan, makin dikuduskan. Kalau kita mau membersihkan diri dari kotoran, mandi, pakai sabun Lifebuoy. Tambah Dettol supaya tidak ada bakteri. Itu tubuh kita bisa demikian. Tetapi bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana dengan hati kita bisa dimurnikan? Ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan. Maka sebab itu jangan sampai kita keraskan hati. Ketika kita menerima firman Tuhan. Membuka hati akan firman Tuhan. Jangan pernah keraskan hati. Tetapi bertobatlah. Peganglah apa yang ada padamu. Sampai aku datang. Aku datang. Kapan datang? Bisa Tuhan datang di awan-awan, sangkakala berbunyi Tuhan datang di awan-awan, kita yang hidup diubahkan segenap menyongsong Tuhan di awan-awan. Atau bisa Tuhan datang menjemput kita masing-masing. Kita tidak tahu, mungkin nanti malam, mungkin sebentar saya dijemput Tuhan. Saya tidak tahu. Hari sebab itu karena ketidaktahuan saya, maka apa yang harus saya siapkan? Saya harus tetap berpegang kepada janji Tuhan. Berpegang pada firman-Nya. Tetap minta penyucian, penguduskan. Di dalam motivasi hati kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Dan terlebih pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, biarlah renungan firman ini mendatangkan kekuatan dan penghiburan. Komitmen baru tumbuh di dalam kita. Agar kita betul-betul menyadari Tuhan. Aku mau seperti Engkau. Aku mau taat kepadamu. Aku mau menjadi penggenap-penggenap firman-Mu. Supaya hidupku berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat yang kami renungkan bersama petang hari ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman yang hidup ini akan terus berbicara, memberkati, dan mengubahkan setiap pribadi yang dengan segenap kerinduan terbuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu.
Berkati kami semua, dan oleh kekuatan Roh Kudus, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk persekutuan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan peraraskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati, menguatkan, meneguhkan kehidupan setiap kita. Sebelum kita masuk dalam doa, ada beberapa pengumuman. Nanti hari Rabu kita ada worship night, dan juga hari Jumat kita ada komsel bersama, ya. Mari kita bisa ikuti, nanti untuk link bisa di-share. Ya, ada di sini juga ada beberapa saudara seiman yang baru pertama gabung, ya. Ada Tante Ien, ada Clara Anastasia, ya. Ya, selamat datang, ya. Juga ada Ibu Mailing, ya. Ada Bapak Anyan, ya. Saudara Aban semuanya. Ya, selamat bergabung, dan kita bersyukur sore hari ini kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Ya, ada Tante Linda juga, ya. Sama-sama. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, karena kami boleh beribadah, berbakti bersama, memuji Tuhan, dan melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan, ditegur, apa yang harus kami lakukan, kerjakan di akhir zaman. Kami mau hidup dalam pertobatan setiap hari, Tuhan. Kami mau meninggalkan dosa-dosa masa lalu kami yang mengikat kami. Kami menjalani satu pola hidup yang baru yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat sore hari ini, Tuhan. Kami bersatu berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau yang lawat bangsa dan negara kami. Engkau yang pulihkan di tengah kondisi yang begitu sulit, Tuhan, hari-hari ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, tidak kurang kuasa-Mu untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami, Tuhan, berkati mereka, berikan mereka hikmat, hati yang takut akan Tuhan, sehingga keputusan yang diambil semuanya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, merupakan tuntunan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Bawa bangsa dan negara kami masuk dalam rencana-Mu, kehendak-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah. Kami berdoa, Tuhan, menyerahkan juga untuk anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan. Berikan hikmat, kekuatan, damai sejahtera yang daripada-Mu, Tuhan, untuk mereka menjalankan tugas tanggung jawab. Berikan keberanian, kekuatan untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah boleh ditegakkan di tengah pemerintahan Indonesia. Berkati tim dokter yang hari-hari ini terus bergerak, Tuhan, dalam menangani virus COVID-19. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kekuatan, berikan perlindungan, Tuhan, supaya mereka semua boleh menjadi perpanjangan, Tuhan, untuk memulihkan setiap orang yang terpapar virus COVID-19. Tuhan juga yang menolong, Tuhan, penyebaran virus ini begitu luar biasa. Tuhan, Engkau berkuasa, Tuhan, untuk mematahkan penyebaran virus. Engkau berkuasa untuk mencabut, mengangkat setiap virus yang ada, Tuhan. Terima kasih Engkau yang nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Tutup bungkus bangsa dan negara kami, Tuhan, dari penyebaran yang lebih parah lagi dari COVID-19 ini. Terima kasih, kami bersyukur, Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, terus bawa komunitas-Mu di tempat ini. Bawa setiap kami untuk semakin hari semakin mengenal, mengalami Yesus. Semakin hari semakin berani, berantusias, Tuhan, berapi-api dalam bersaksi, dalam melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki integritas menjadi teladan. Dan terlebih lagi, Tuhan, berikan kami hati yang rela untuk memuridkan jiwa-jiwa, memuridkan lingkungan kami lebih lagi dekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami bersahati berdoa sore hari ini, Tuhan, untuk saudara seiman kami, Tuhan, Om Anyan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Tuhan mengasihi Bapak Anyan. Kami berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan Tuhan bekerja, lawatan Tuhan terjadi, memberi damai sejahtera. Ketika Om Anyan mau beristirahat, berikan istirahat yang nyenyak.
ketika Om Anyan mau makan, Tuhan berikan kenikmatan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan Om Anyan senantiasa, bahwa Om Anyan bersama dengan keluarga semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita mau tadahkan tangan, kita mau terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, dan kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih memberkati keluarga, memberkati kesehatan, memberkati sekolah, perkuliahan, pekerjaan, memberkati perekonomian, memberkati hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi memberkati kerohanian dan pelayanan kami, buat hati kami senantiasa mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan dan persepuluhan bisa langsung ditransferkan ke rekening BCA 2821500194 ya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.